Halo, balik lagi di Antek bersama saya Fauzi. Pertanggal 20 September 2023 kita ngambil video ini. Sudah banyak update-update terbaru di dunia teknologi nih. Ada di gadget, teknologi komputer, dan lain-lain. Untuk pertama yang kita update hari ini itu ada acaranya Apple Wonderlust. Di situ Apple launching beberapa produk terbaru dari mereka yang mengambil mata sih sebenarnya kemunculan iPhone 15. iPhone 15 itu ada 15 biasa ya, 15 biasa, Ultra, Pro, dan Pro Max. Kenapa sih harus banyak banget? Sampai 4 varian. Terus menurut saya desainnya gitu-gitu aja sih. Terus ada update iOS terbaru ya, iOS 17 ya. Salah satu yang menurut saya agak menarik itu yang ini. Jadi kita kalau tukeran kontak handphone tuh tinggal kayak handphonenya apa sih dempetin gitulah. Jadi nggak usah nulis-nulis berapa nomor handphonenya dan lain-lain. Sangat berguna buat orang kenalan di tempat gelap. Ya nggak kelihatan nomornya. Terus dari iPhone 15 ya kita bahas iPhone 15. Apa sih yang baru-baru di iPhone 15? Chargernya Type-C. Tapi ternyata tidak di semua model ya Type-C-nya ya. Semua model cuman yang apa sih? yang best kecepatannya Oh, jadi cuman speednya doang. Ya. Oke. Iyalah harusnya ganti. Thunderbolt kan dari dulu speednya berapa? Type-C kan speednya kalau nggak salah lebih kenceng. Itu juga dipaksa sama ini kan. Iya, bener. Kenapa rubah jadi Type-C? Karena dipaksa. Kalau nggak salah di Eropa ya, harus standarisasinya Type-C semua. Gitu. Terus bezelnya ya, kalau nggak salah bezelnya katanya dari titanium nih sekarang nih. Kalau yang sebelumnya katanya apa? Stainless steel atau apa gitu. Sekarang titanium. Nah, ini yang paling rame nih yang digembor-gemborin itu katanya iPhone 15 bisa menjalankan game AAA dengan FPS 30. Wah, kira-kira kalau misalnya PC bisa jalan AAA FPS 30 kira-kira pakai VGA apa ya? Speknya ya? Kalau game AAA Hah? 3060? 1050? 1060? 1060. Kenceng berarti. Cuman yang jadi pertanyaan, emang kepake di iPhone ya? Kayaknya baterainya nggak kuat lagi. Ya gitu begini tuh. Oke lah, berarti teknologinya sudah semaju itu nih. Kita handphone bisa main game yang grafiknya bagus. Terus jadi kayak memancing para developer gaming biar bisa dimainin di handheld gitu. Di handphone. Cuman takutnya sih cuman gimmick ya. Kasarnya gini, kalau punya komputer, punya handphone kenceng, terus handphonenya cuma dipakai, hai handphone aku iPhone, handphone kamu apa Android ya, ngantuk gitu kan, cabai-cabai yang ngantuk kayaknya percuma deh. Mau dikasih kenceng seberapa, kayaknya lebih bagus dikasih udahlah kamera aja deh buat nyenengin DSLR gitu. Kayaknya lebih bakal menarik para pengguna iPhone deh. Bermain game di iPhone kayaknya bukan sebuah pilihan yang bijak ya. Entah mikirin baterai health-nya udah berapa persen gitu kan. Banyak kayak sayangnya tuh banyak orang iPhone itu tidak digunakan dengan maksimal gitu. Apalagi ini dikasih chipset atau apa namanya gitu lebih kenceng gitu. Jangankan menggunakan lah, mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Perbedaan iPhone 14 sama iPhone 13 aja nggak semua orang tahu. Ternyata chipset iPhone 14 Pro dan 14 biasa chipsetnya beda, nggak semua orang tahu gitu. Jadi menurut saya sih munculnya iPhone 15 cuman buat naikin mereka ke tech enthusiast yang sebelumnya menggunakan Android atau ponsel apapun gitu. Jadi cuman naikin hype aja. Kita nggak tahu sekarang itu chipsetnya berguna atau tidak untuk penggunaan iPhone. Kayaknya masih jauh tapi kemajuan lah. Atau mungkin Apple mau bikin handheld? Kita nggak tahu nih. Karena sharingnya waktu kayaknya handheld sekarang lagi booming lagi nih di 2023 nih. Setelah kemunculan di tahun 2021 ya, 2020 sih si Steam Deck keluar. Terus keluar ROG Ally.
Terus sekarang keluar kemarin awal bulan tuh Lenovo Legion ya. Keluar Lenovo Legion, terus masih ada lagi di tahun 2024 ada Nintendo Switch 2. Yang katanya sih speknya tinggi. Yang katanya itu waktu Gamescom atau apa gitu. Jadi si booth Nintendo-nya itu kayak tertutup gitu. Ternyata katanya pihak Nintendo itu mengundang developer-developer sama investor-investor mereka untuk coba Nintendo Switch 2 nih. Yang katanya launchingnya di 2024. Terus katanya speknya itu kurang lebih sekelas katanya nih Sony PlayStation 4 gitu ya. PlayStation 4, PlayStation 5. Kayaknya PlayStation 4 sih, kalau PS5 kayaknya keberatan. Gitu. Cuma tumben sih ya. Ya, apakah mungkin Nintendo sudah mencium dari developer-developer lain sudah mencium tekanan ataupun serangan gitu setelah adanya ROG Ally, Lenovo Legion dan Steam Deck. Jadi mereka kayaknya gak mungkin nih diem di game handheld dengan konfigurasi grafik kayak gini, kayaknya harus lebih pecah lagi gitu. Akhirnya mereka mengeluarkan Nintendo Switch 2 gitu kan. Terus pasti PlayStation kan lagi bobok nih. Nah, handheld. PlayStation-nya lagi ngantuk. Sebenarnya jadi lucunya kayak gini loh. Waktu zaman kita dulu ya PS Vita nih, kayak kalau kita ke mall tuh ketemu anak kecil tuh pasti yang digantunginnya PS Vita tuh dulu kan. Bener nggak? Tuh PS Vita tuh ada yang digantunginnya tuh PS Vita, Game Boy Color dulu kan, Nintendo apa tuh dulu yang lipetnya? DS ya? 3D DS gitu kan. Sekarang kalau kita lihat sih sebenarnya handheld tuh bukan anak kecil. Kalau dulu buat anak kecil biar nggak rewel kalau dibawa orang tuanya pergi jauh. Dulu. Sekarang ternyata lebih murah kan, bisa pakai handphone. Nah sekarang mungkin bapaknya yang rewel nih. Karena mungkin perbedaannya tuh kalau menurut saya tuh yang beli Steam Deck, yang beli itu bukan orang-orang yang punya waktu luang banyak. Karena kalau orang punya waktu luang banyak, mereka mendingan main games ya di konsol atau enggak di PC. Tapi kan tidak semua orang punya waktunya gitu kan. Fleksibilitas dari mungkin mereka sering traveling keluar kota atau kemana. Terus mengisi waktu luang. Kayak kita nih. Nah, sumber-sumber kita tuh kayaknya karena main game udah sejam 2 jam udah gak kuat nih. Nah, rebahan. Itu sebenarnya. Jadi mungkin dulu Lord Gaben kayak mengendus orang-orang seperti itu. Akhirnya mereka bikin Steam Deck lah. Dengan mungkin speknya bagus, maksudnya kenceng lah. Tapi memang ketika dibandingin dengan konsol, dibandingin dengan PC zaman sekarang tetap jauh. Cuman kayak apa ya, menghibur orang-orang yang memang orang waktunya terbatas gitu. Kayak kalau kita mau main konsol, main PC, kalau sudah punya istri kayaknya bakal kans untuk dimarahin istrinya lebih besar ngelihat suaminya lewat megang stick depan TV, depan komputer pasti rewel. Tapi kan kalau misalnya kita punya handheld, kayaknya sebelum tidur tuh kayak ya 30 menit, 1 jam sebelum tidur kita bisa main tanpa mengganggu istri gitu kan. Kalau ditanya sama istri ternyata ada di sebelahnya padahal tiduran sambil megang Steam Deck. Jadi kayaknya Steam Deck ya kayak gitu, handheld gitu bakal banyak dipakai sama orang-orang kayak gitu. Jadi ketika kau mending wah daripada beli Steam Deck, daripada mending rakit PC dengan RTX terbaru, rakit PC dengan prosesor Intel terbaru gitu, kayaknya itu bukan sesuatu yang bisa dibandingin karena di luar itu sepertinya yang kita bayangkan. Terus ngomong-ngomong Intel prosesor, ternyata Intel bulan depan ya? Bulan depan bakal launching Intel generasi ke-14. Namanya apa sih? Agak keren sih. Meteor Lake ya? Masih rentan refresh. Bukan Meteor Lake, katanya Meteor Lake. Buat di laptop ya? Buat di laptopnya itu. Kita coba ya. Kalau nggak salah Meteor Lake. Ya, Meteor Lake katanya 14 Desember. Katanya kita lihat di sini dapat Desember, Oktober kayak tahun inilah. Terus katanya gosip-gosipnya harganya lebih mahal 15% dari generasi sebelumnya. Terus kecepatan
katanya kecepatan untuk single core-nya hanya lebih cepat 4% ya, 4% 5% lah. Untuk single core ya, 4%. Oh, multinya lebih dari 10%. Apakah worth it untuk dibeli? Kita lihat sih. Tapi kalau lihat dari perubahan dan lain-lain, kayaknya untuk dari 13-14 menurut saya masih perlu ditelah lagi lah, atau nggak usah upgrade karena tidak terlalu signifikan. Tapi untuk prosesor minimal kalau 11 sudah pasti ganti karena motherboardnya berubah, banyak lah yang berubah lah, speednya berubah, kecepatannya berubah, persentasenya berubah. Jadi kalau 12 ya lumayan lah 12, cuman menurut saya kayaknya tunggu next gen mungkin, soalnya kayaknya nggak terlalu signifikan perubahannya menurut saya ya. Nggak tahu nih kalau update selanjutnya ada update terbaru, mungkin PCI 5 semua harus pakai PCI 5, bus baru mungkin atau apa. Terus ada komponen yang menarik di sini yang update nih, namanya ROG Matrix GeForce RTX 4090. Ini kita lihat di live streaming, kita nonton live streamingnya. Sebenarnya kan modelan VGA dengan pendingin water cooling ya, water cooling itu IOKit kayaknya udah ada sekitar berapa tahun ya, cukup lama lah ya. Ada sebelumnya ada Ares, banyak lah. Cuman problemnya menurut saya ya oke lah VGA-nya dingin, cuman problemnya kita butuh space casing yang gede banget karena pakai radiator yang 3 kipas. Berarti 360 ya, 360 ya, 360 ukurannya radiatornya. Terus sekarang musim CPU pakai IO juga water cooling. Makanya menurut saya kalau kalian punya budget lebih buat VGA-nya pengen pakai water cooling nih, kayaknya lebih worth it pakai water block aja. Jadi disatuin semua. KWB gitu ya. Ya banyak brandnya, ada KWB, terus banyak lah. Kayaknya di situ lebih simple, radiatornya kita bisa pasang 1 atau 2, pendinginannya nyatu semua, water coolingnya dari CPU ke VGA. Mungkin lebih aman juga karena sekarang kayak KWB udah ngeluarin yang jadi kalau ada leak si itunya mati. Jadi kalau si itunya ada sensor air yang keluar, netes ada air keluar, PC-nya mati. Jadi ada pencegahan lah dibanding kayak gini. Soalnya tapi mungkin sekarang yang bagus ya, kalau dulu saya pakai IO water cooling buat prosesor, ternyata si selangnya bocor, nggak ketahuan, jadi korslet. Itu sih yang bahaya sebenarnya, yang kita nggak kelihatan soalnya. Kita anteng-anteng gitu kan, main-main, taunya korslet. Terus ada apa lagi beritanya? AMD FSR 3 Fidelity FX Super Resolution katanya. Peningkatan drastis dari segi kualitas. Saya nggak paham lah, skip aja. Saya nggak paham aja. Terus ada game-game yang keluar di bulan Desember dan Oktober. Game apa nih yang kalian tunggu, guys? Apa yang kalian tunggu mau digamein? Football Club FC 24. Football Club 24. Akhirnya FIFA cerai ya, bikin game sendiri, nggak pakai embel FIFA, jadi akhirnya Football Club 24 mengikuti jejak dari PS ya? Enggak, Online doang kan? Konami kan jadi game doang, jadi itu dah. Jadi football doang. Konsepnya benar banyak yang lepas, yang tinggal di Milan, MU. Udah bisa PO gitu. Sudah bisa PO. Cuman ya saya kurang menarik game bola gitu-gitu doang. Terus ada apa lagi? Baldur's Gate 3, Starfield udah rilis ya, udah rilis. Starfield udah rilis, Cyberpunk Phantom Liberty. Di sini rilisnya tanggal 26 September. Udah bisa PO dong? Mulai nabung. Oktober ada Spider-Man 2. Cyberpunk besok tuh yang 2.0 itu baru. Wow. Guys, ingat,
jangan beli PO daripada nanti nyesel. Ya, tunggu review dari orang dulu, udah kelihatan rame, grafiknya bagus baru beli. Karena sudah banyak kejadian, PO taunya gamenya gak seru, buang-buang duit. Kecuali kalau dalam berapa jam tamat bisa minta refund. Ya. Ya, oke. Terus bulan Oktober ada Assassin's Creed Mirage. Oktober tanggal 12 katanya. Ada Alan Wake 2 yang ternyata Alan Wake 1-nya tuh udah lama banget ya, guys. PS berapa? Kan lama banget. Alan Wake, bro. Sudah lama, bro. Spider-Man 2 yang rilis 20 Oktober dan eksklusif di PS5. Ya. Untuk berapa bulan? 3 bulan. Jadi pengguna PS5 kalian hanya bisa sombong untuk 3 bulan saja. Karena di bulan keempat, kelima kalian udah gak bisa sombong. Soalnya udah ada di PC dan di yang lain mungkin. Ya. Ghost Runner 2 rilis pada 26 Oktober 2023. Kalau ini serentak di PS ada, di Xbox ada, di PC ada. Dan yang terakhir ada Forza cuy. Mana ya? Motorsport atau Horizon lagi? Motorsport. Semoga ada di Xbox. Di Switch ada Pikachu Detektif Pikachu. Saya nggak main Pokemon, maaf Pak. Forza sih, yang cukup ditunggu lah. Karena kita pengguna PC tidak bisa main Gran Turismo. Yang katanya dulu Gran Turismo mau masuk Steam, ternyata sampai sekarang belum masuk-masuk. Kita cuma bisa main Forza Motorsport. Semoga Forza Motorsport tidak mengecewakan, karena saya sudah bosan main Assetto Corsa. yang susah. Yang kayaknya lebih mudah mengendalikan mobil asli daripada main Assetto Corsa. Aduh, tapi ya semoga lah. Soalnya saya dari banyak game ini yang saya tunggu cuman ya FC24 oke lah, masih buat menggantikan game FIFA yang saya sudah bosan. Lalu Forza karena tidak ada pilihan lain, game yang lain. Assetto Corsa susah mainnya. Forza Horizon kalau kata saya terlalu arcade. Itu semoga Forza Motorsport lebih real lah. Walaupun leak-nya udah ada belum ya videonya? Udah baru Teaser udah ada? Semoga menyenangkan gamenya. Ingat, mungkin pesan dari terakhir dari saya, kalau yang mau PO iPhone 15 cepat lakukan sebelum orang tuanya tahu atau pasangannya tahu. Jadi kalian bisa beli lebih dulu. Biar apa? Biar kelihatan ada dynamic island-nya handphonenya. Gitu. Handphone aku ada dynamic island-nya nih. Kalian ada enggak? Oh, ada ya Android ya. Aduh. Gitu. Bobanya, saya pengennya sih bobanya 4 harusnya nambah. Kalau 15 ternyata masih 3, 2. Terus ukuran kameranya bobanya harusnya gede, setengah layar lah. Kayak dulu. Aduh, apa yang gede banget? Dulu Motorola sempat Huawei bener motor harusnya segede gitu, setengahnya. Jadi biar kelihatan dari jauh. Coba nih iPhone nih, kan sekarang soalnya handphone Android banyak tuh bentuk-bentuk kameranya gede-gede gitu. Kasihan soalnya kompetitornya nunggu iPhone ngeluarin model baru ternyata modelnya yang sama, padahal mereka pengen develop desain baru, ternyata nggak ada yang bisa diikutin gitu. Oke. Itu dia sekilas info tentang update yang ada di bulan September ini. Gimana opini kalian? Kalian bisa komen-komen di bawah, atau mungkin ada info-info yang kita belum sampaikan, kalian bisa infoin buat teman-teman yang nonton di video ini. Kalian komen di bawah, kalian like, kalian subscribe, dan mungkin kalian bisa beritahu ke teman-teman kalian tentang update apa aja sih yang ada di September ini. Oke, thank you semuanya. Saya Fauzi, see you di video selanjutnya.